Sejumlah daerah di Indonesia saat ini menghadapi kondisi cuaca ekstrim dengan tingkat curah hujan yang tinggi. Hujan yang terjadi dalam waktu yang cukup lama pun juga mulai mengganggu aktivitas warga. Lalu bagaimana perkiraan cuaca selama sepekan ke depan dan wilayah mana saja yang perlu menjadi perhatian? Berikut liputan jurnalis Kompas TV Medina Andas dan juga juru kamera Septa Yoga Janaloka. Saudara, beberapa waktu belakangan ini cuaca ekstrim melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Hujan dengan intensitas tinggi disertai angin kencang bahkan petir ini memicu banjir sampai dengan mengganggu aktivitas warga sehari-hari. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana perakiraan cuaca ekstrim belakangan ini, saya sudah bersama dengan Prakirawan Cuaca BMKG, Ibu Rifda Novikarani. Selamat siang, Bu Rifda. Selamat siang, Mbak. Ya, Ibu mau tanya Bu, ini mengenai perakiraan cuaca ekstrim yang terjadi belakangan ini wilayah mana saja yang paling terdampak oleh cuaca ekstrim ini, Bu? Iya, yang mungkin perlu kita waspadai adalah dari beberapa hari ke belakang sebenarnya sudah turun hujan dengan intensitas yang cukup tinggi, dan dalam beberapa hari ke depan, terutama sepekan ke depan, yang perlu diantisipasi adalah sekitar wilayah Indonesia yang bagian selatan. Mulai dari wilayah Sumatera, terutama bagian selatan seperti Bengkulu, Sumatera Selatan, lalu Lampung, lalu sebagian besar wilayah Jawa juga masih potensi hujannya tinggi dalam beberapa hari ke depan. Wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur juga demikian. Baik, untuk cuaca ekstrim ini terjadinya akan sampai kapan dan kapan prediksi puncaknya, Bu? Iya, kalau kita bicara soal potensi hujan yang cukup tinggi, dapat kami sampaikan dalam beberapa hari ke depan, terutama untuk seminggu ini masih banyak potensi hujan dengan intensitas yang tinggi. Bahkan beberapa wilayah seperti wilayah Jawa, seperti Jakarta, kemudian Jawa Barat, lalu wilayah Banten hingga wilayah Jawa Timur, lalu Nusa Tenggara Timur, itu potensi hujannya bisa sampai sangat lebat. Kemudian kalau kita lihat lagi, memang pada periode ini, bulan Januari ini masih pada periode musim penghujan, di mana karakternya kan wilayah pada musim hujan itu moisture-nya cukup tinggi gitu ya, faktor kebasahannya cukup besar. Kemudian juga ketika terjadi hujan durasinya bisa lebih panjang gitu ya. Ini mungkin perlu diantisipasi hingga bulan Februari mendatang, di mana potensi-potensi hujan yang durasinya panjang, hujan yang disertai dengan kilat petir dan angin kencang juga masih perlu diwaspadai dalam sepekan ke depan. Kalau gitu untuk mengantisipasi adanya cuaca ekstrim ini, himbauan ataupun rekomendasi untuk para masyarakat di rumah dari BMKG apa ya, Bu? Iya, mengingat masih banyak potensi hujan dengan intensitas yang cukup tinggi di sebagian besar wilayah Jawa, terutama di mana juga daerah Jawa punya kerentanan dan risiko yang cukup tinggi terhadap bencana hidrometeorologi. Di beberapa titik juga sudah terjadi genangan banjir dan mungkin beberapa wilayah juga ada yang longsor gitu ya. Maka mungkin perlu diantisipasi adalah merevitalisasi kembali wilayahnya gitu ya. Jadi menjaga lingkungannya ketika terjadi hujan dengan intensitas yang cukup tinggi, apakah lingkungannya mampu untuk menampung curah hujan yang tinggi tersebut gitu ya. Karena ketika lingkungannya sudah tidak mampu, drainasenya mungkin kurang baik gitu ya, perlu dicek lagi saluran airnya apakah tersumbat apa tidak gitu ya. Jadi perlu menjaga lagi lingkungannya agar siap menghadapi cuaca ekstrim seperti ini. Kemudian masih ada potensi wilayah hujan yang disertai dengan kilat petir dan angin kencang. Ini juga perlu diantisipasi, terutama ketika terjadi hujan malah jangan berlindung di bawah pohon atau jangan berlindung di bawah yang bangunan-bangunan yang atau infrastruktur yang sekiranya mudah roboh dan sudah rapuh gitu ya, karena justru akan membahayakan. Dan juga memantau informasi dari BMKG, karena kami senantiasa memberikan peringatan dini ketika memang ada kondisi-kondisi yang cuaca yang cukup signifikan, terutama untuk beberapa wilayah yang saat ini menjadi pantauan kami ya, terutama wilayah Indonesia yang bagian selatan tadi. Baik, terima kasih banyak Ibu Rifda. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Terima kasih. Ya saudara, itu dia tadi pernyataan dari Prakirawan Cuaca BMKG Rifda Novikarani mengenai bagaimana kondisi cuaca ekstrim belakangan ini yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Dan untuk sementara masyarakat dihimbau untuk jangan lupa membawa alat tempur hujan, yang dimana di sini artinya adalah seperti jas hujan dan juga payung untuk mengantisipasi jika terjadi hujan turun secara mendadak. Medina Andas, Septa Yoga Janaloka, Kompas TV, Jakarta.